Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki barokah Gus Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri asfiyaihi wa akhyarihi tatanazzalul barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karomat wa ashabihi alladzina jahadu libtigha'i mardatillah fanalu manalu min a'lad darajat. Allahumma rzuqna ma'arifar rabbaniyah wa karamatal awliya wa ballighna martabatal ihsan wat tauhid. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ulama wabil khusus Romo Gus Lukman Hakim putranipun Mbah Yai Abah Ipung. Jadi satu perguruan. Jadi ibu saya, Ibu Samroh itu dulu sering ngaji ke Cid Hamid di sini. Habib Hamid. Ngajinya kata ibu saya itu di kebun. Itu ada pohon pisang, ada pohon kelapa, ada pohon jambu katanya. Nongkrong aja itu ibu saya di situ. Bibarokati ibu saya ngaji itu Cid Hamid kersa rawuh teng dalem kula mbiyen tahun pinten ngoten. Lah Abah Ipung niku kan putra kesayangan. Salah satu putra wayah Habib Hamid. Lan niki Gus Lukman niki putrane. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Hisam Tontowi Al Mursyid, Romo Kiai Haji Imam Rozi Al Mursyid, Kiai Taiful Anwar, Habib sohib saya ini Habib Nizar, kemarin keponakan saya kena jin katanya. Sebenarnya enggak kena jin. Saya udah ngomong sama adik saya, ini bukan kena jin, ini karena syariatnya baru kuliah, baru keluar dari rumah, kemudian kontrak di sini, maksudnya kos. Nah pengelola kos hati-hati niki, mending dipesantrenkan lare-lare niku. Nek kos niku sing ngawasi CCTV sanes menungso. Nah akibatnya malam-malam lapar ditahan, bermalam-malam nggak makan, akhirnya ya lemes. Kalau orang tua, wah ini kena jin ya. Akhirnya dibekton dengan Habib Nizar. Lah kata Habib Nizar niki mboten napa-napa niki Bu. Ya, percaya apa ora kowe, aku bilang kayak gue sama ibunya. Ibunya itu adik saya. Alhamdulillah Habib sudah normal Habib. Para hadirin wabil khusus Romo Kiai Haji Fuad Idris Hidayat dan sekeluarga besar, termasuk nyonya atau Bunyai Aisyah
abahnya beliau Kiai Samsudin itu saya pernah ngaji ke beliau di Parakan Sinjang, ngajine model gandulan niku. Kul dawuh sira Muhammad. Nah, gitu. Gitu. Di lagu gitu. Alhamdu utawi sekabehane puji. Lah sekabehane puji pinten anu bah? Papat ora usah dilagukan karena papat dawa banget gue. Puji kodim alal kodim, puji hadis alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal hadis. Iku lillahi kagungane Allah Ta'ala. Lah niku khase Mbah Yai Samsudin mertuane Mas Fuad. Para wali santri ingkang kami nulyon lan para sahabat-sahabat saya dari PGA Negeri Purwokerto. Terus niki kula rawuh niki Gus sanes kiai niki. Gini anu Runi PGA Negeri Purwokerto. Niki wonten Pak Yai Alwi, wonten Pak Yakub, ada Pak banyak yang datang, Mas Hayat, Mas Amin, Supangat, konco-konco PGA nek kula mriki kula undang minimal silaturahmi. Gus Fuan iki alumni PGA kakak kula. Tapi teng sarang niku adik kula. Jadi kadang-kadang saya panggil Mas, kadang-kadang saya panggil Dek Fuad. Adik seperguruan tapi kakak PGA. Dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para hadirin hadirat, para wali-wali santri, para santriwan santriwati ingkang dipun mulyakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kula wonten ing palenggahan niki untuk pertama kali dipanggil kiai. Nah niki kula niki kan nek tong mriki nggih kenal kula niki DPR kan ngaten. Pun ping 3 kula diundang Mas Fuad niki tahun 2018. Saya menolak, itu ada saksinya Kiai Tefur, jangan ngundang saya kalau ngaji. Mas yo saya ikhlas ngau ngaji sampean ikhlas, tetap masyarakat ngelihatnya DPR kan gitu. Sebab masyarakat pun radi kesupen pangendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah undur makol wala tandur mankol kan gitu. Tapi ya umumnya masyarakat ngaten. Jadi saya menolak. Sakjane ya ora usah didelok sapa sing ngomong, tapi deloken omongane apa kan ngaten. Sebab kabeh omongane menungso sakjane ya omongane Gusti Allah. Mboten percaya sampean. Kabeh omongane menungso sakjane omongane Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita semua dan sak kabeh-kabeh tindakane menungso, sak omong-omongane. Itulah konteks Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendika undur makol wala tandur mangkol. Delokno omongane, ora usah ndelok sapa sing ngomong, sebab hakikate sing ngomong Allah. Nah, yang kedua tahun 2020 alhamdulillah saya ada alasan karena pas tanggal hari akhir usana itu saya diminta oleh Allah untuk nemenin guru saya ke Madinah. Nah yang ketiga ini saya sudah nggak bisa ngelak lagi, ya sudahlah Mas Fuad, saya tak teko itu dan tak gasi itu kone. Ya, saya jam 8 itu pun teng mriki midhangetaken sedaya kegiatan wonten mriki. Hitung-hitung kados wau Gus Lukman niku ngendika leres sanget. Jadi sak umur kita niat tholabul ilmi. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Dawe Kanjeng Rasul ngaten,
sapa wae sing ngambah dalan di situ menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Mulane panjenengan sedaya masih pun tuwek kaya kados kula niki, tetep ning ndi mawon kudu niat golek ilmu supaya sewaktu-waktu dicabut roh sama Gusti Allah, nyawanya dicabut Gusti Allah, kita dalam niat tolabul ilmi, berarti min jumlatis syuhada, minimal syuhada akhirat, tetap dimandikan, dikafani, disolati, ning hukumnya dia syahid akhirat. Sebab nopo? Sebab sedang tolabul ilmi. Dan itu sangat wau Gus Nukman ngendika, sampai kapanpun kita harus niat golek ilmu. Masih kerja ya niatnya golek ilmu. Masih arep ngendong ngene kancane ya niat golek ilmu. Masih arep ngelencer dolan nang pundi ya niatin golek ilmu. Nanti kalau niatnya sudah benar golek ilmu, dilalah arep ngelencer ora sida ngelencer. Judulnya silaturahmi. Niku biasanya ngaten. Nah, untuk yang ketiga kali ini saya nggak bisa nolak, akhirnya kula rawuh dumateng ngasani panjenengan sedaya para masyayikh Pondok Pesantren Al Makmur li khidmati ulama, li khidmatil masyayikh. Mugi-mugi para muassis Pondok Pesantren Al Makmur ingkang kasebat wonten ing tulisan menika sedaya dipun paringi tempat ingkang minulya wonten Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat ingkang dipun muliakan Allah. Niki kula enake nek jam pun 11 langkung. Kebiasaan wonten ting beji niku ngaji mulai jam 10 dalu. Ngaji tua. Kalau orang Sokaraja bilang tua. Nah, Sokaraja ini kenapa nggak bisa saya tolak, karena memang inilah tempat lahir Nahdlatul Ulama yang pertama di Kabupaten Banyumas. Kalau Nahdlatul Ulama di pusatnya Jombang itu berdiri 1926, di Sokaraja sebagian saya membaca guruku orang-orang pesantren Al-Maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri, NU berdiri 1928 di Sokaraja. Dan ini kota tua, ini Sokaraja, kota tua. Jadi saya waktu jadi DPR itu saya mengutamakan Sokaraja ketimbang kampung saya sendiri. Kenapa? Karena hitung-hitungan orang tua itu soanilah orang yang paling tua. Dan orang tua yang saya anggap tua di Banyumas ya Sokaraja, tua dari sisi ilmunya. Nah itu Sokaraja. Nek panjenengan maca sejarah niku sak panjang jalur Sokaraja itu, termasuk dalam Mas Alwi niku. Itu mbiyen itu zaman Belanda itu menjadi tempat orang-orang berjualan dan menjual apa itu lukisan-lukisan yang terkenal di se-ASEAN, bukan hanya Indonesia. Jadi Sokaraja ini kota tua, maka banyak para pelukis-pelukis Sokaraja, ahli patung, ahli lukis, ahli kaligrafi. Itu tidak lain karena bibarokati ilmunya tua di Sokaraja ini. Nah, berbicara ilmu tua niku kan gampangane omong ilmu metune nyawa. Kan ngaten Bu. Ngantuk Bu nggih? Ya. Dereng nggih. Ilmu tua niku ilmu metune nyawa. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Kanjeng Rasul ingkang menjanjikan niku. Sapa-sapa wae sing akhir hayatnya, akhir ambekane, akhir hidupnya kok dikasih bisa berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah, maka dakhalal jannah. Akan tetapi orang mati itu tergantung kebiasaan.
Nek panjenengan sudah sering nitenin wong sing lagi sakaratul maut, pasti sampean bisa merasakan. Sampean pegang urat nadinya, urat nadi itu ada di salah satunya di tengah-tengah ini, atau di sini, atau di sini. Sampean pegangin mawon, kalau di sini dipegangin kok wis rada jero niku nggih walau alam niku pun caket-caket niku. Nah sampean nggak usah bacain Yasin, bacain macam-macam surat niku, panjenengan sambungkan zikir Naksabandi Allah 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 wonten ing tiang ingkang sakaratul maut. Nek pancen kebiasaane zikir insyaallah nyambung sehingga membuat dia dikasih bisa la ilaha illallah. Itu yang dimaksud ilmu tua. Nah ilmu tua ini memang di dalam perjalanan di Indonesia yang dikenal kemudian menjadi thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah atau Qadiriyah saja atau Naksabandi Khalidiyah atau Naksabandi Mujaddadiyah atau Saziliyah, Rifaiyah dan seterusnya. Ada 42 thariqah mu'tabarah yang diresmikan atau diakui oleh Jatman yang masuk ke Indonesia. Ini gudangnya ada di Indonesia. Nah kenapa kemudian orang itu takut berthariqah? Nah niki ingkang penting niki. Nah sebelumnya kita menjelaskan apa namanya ilmu tua niki supaya lebih mudah dipun pahami kali kita panjenengan sedaya, kita sebut salah satu dari kewajiban menungso supaya zikir. Ayatnya sak pirang-pirang teng Quran itu. Nah, sebelum sampai ke situ kita pelajari dulu ayat yang biasa kita mendengar terutama pada saat ada saudara kita, tetangga kita, sanak saudara kita meninggal. Pasti kita akan mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sak temene kita kabeh iku lillahi kagungane Allah. Niki ayatnya pendek, memang panjangnya wa idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku panjangnya, tapi kita ambil innalillahi mawon iki. Innalillahi sak temene kita kabeh, kita ini siapa? Menungso. Jamak menungso niku. Kita kabeh. Iku nek dimaknai kita manusia sak dunia. Tapi nek dimaknai inna sak temene kita ini menungsa, dan menungsa itu bagiannya enten sekawan. Setunggal jasmani. Nek cara Qur'ane nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah nas teng mriki itu panggilan artinya ya menungso ning judule jasmani. Sebab panjenengan laki perempuan banyak suku-suku, banyak kelompok, banyak golongan itu diciptakan Allah supaya kenal. Nek sampean kenal berarti ketemu, nek ketemu berarti jasmani. Kiai Tefur ditanya kenal Mas Umam, kenal. Kayak apa wajahnya? Oh orangnya jelek gitu. Ning tengal-tengul sering silaturahmi misalnya, berarti kan pernah ketemu. Berarti kalau ketemu namanya jasmani. Nah nas di sini adalah jasmani. Ini bagian pertama manusia. Nah jasmani itu ya yang kedua bagian dalam dari manusia, namanya menurut Quran itu basyarun.
Artinya nggih sami menungso. Tetapi bedanya wonten Rasulullah ngendika yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Qul dawa sira Muhammad, innama ana sak temene ingsun Kanjeng Nabi iku basyarun, basar, mislukum kaya basare sira kabeh menungso, yuha ilayya yang dikasih wahyu kepada saya Rasulullah. Nah, wahyu itu turun tidak mungkin di mata, tidak mungkin turun di telinga, tidak mungkin turun di mulut atau hidung atau tangan atau kaki atau badan. Itu jasmani. Nah, kalau basar bagiannya napa mawon ibu-ibu sekalian? Basar niku akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat. Nah, niku basar. Nah, wahyu turun tidak mungkin di jasmani tapi di basar. Nah, berarti kita sudah mulai mengenal menungso itu ora kur jasmani bahasa Indonesianya, tapi juga ada rohani bahasa Indonesianya yang bahasa Qur'annya basar. Apakah sudah disebut manusia sempurna kalau cuman jasmani sama akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu syahwat? Kula tanglet dumateng ibu-ibu, nek panjenengan delok wong ana jasmanine niki panjenengan sudah bisa menyebut manusia napa dereng? Jasmanine tok. Nek jenengan delok wong sing jasmanine tok, dereng menungso nggih, dereng nggih. Nah, berarti kita lebih dalam lagi. Nek panjenengan delok wong jasmanine ono, terus kemudian akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat ono, sampean sudah bisa menyebut itu manusia? Sudah bisa belum, Bu? Dereng saged, Bu, sebab onten malih sing disebut sifatul insan, sifat-sifat menungso itu lebih dalam lagi. Sifatul insan wonten ing sedaya kitab-kitab tasawuf diterangaken wonten 7. Memang serba 7 ini, jasmani juga 7, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, badan 7. Rohani atau basar juga 7, akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat 7. Nah, sifat-sifat menungsa nggih 7. Amarah, lawama, mulhima, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Menurut Imam Ghazali, kalau menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu itu sufiyah. Nah, kalau tanglet malih, Bu, panjenengan pun delok menungso jasmanine ono, rohanine akal pikiran sak piturute ono, sifat-sifate ono, napa panjenengan pun saged menyebut itu manusia? Nah, niku dereng saged disebut menungso nek urung ono yang disebut substansinya menungsa, yaitu zatul insan. Qur'annya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu dha'ifa, atau falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Itu surat At-Tariq. Falyanduril insanu mimma khuliq, agar supaya menungsa melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari mani atau air yang keluar, ma indafik, air yang muncrat. Mimba ini sulbi, sulbi itu
igo wekas atau tulang belakang laki-laki. Wataroib dan igo wekas perempuan, ini tulang dada perempuan. Itu kalau bercampur suami istri nanti akan keluar namanya mani. Itulah zatul insan. Itulah aslinya kita dan substansinya kita. Jadi nek dereng wonten zatul insan itu belum bisa disebut manusia. Zatul insan itu nopo gampangane omong iku zatul insan itu kalau bahasa Jawane rasa. Rasa itu ada di dalam. Semua tubuh ini terbagi-bagi sami mawon. Nek dalamnya kita itu rasa, nek basar kita itu perasaan, nek jasmani merasakan. Nek sampean nek para kiai ini kan ahli ngerokok nih, ahli hisab nih. Nek sampean para kiai ngejus rokok, ngejus korek, maka yang merasakan panas itu adalah jasmani. Tapi rasa panas itu ada di dalam. Jadi jasmani itu merasakan, basar itu perasaan. Misalnya pancan sampean punya perasaan cinta kepada Habib Nizar, niku enggak di jasmani, pasti di dalam. Nah lebih dalam lagi adalah rasa. Kalau dalam bahasa Qur'annya fuad. Fuad itu luar biasa niki. Asmane konco kula niki Kiai Haji Fuad Idris. Fuad itu di Quran dijelaskan ma kadzabal fuadu ma ro'a. Fuad itu enggak mungkin bohong. Itu beda antara kolbun. Kolbun itu yo ati nek bahasa Jawane. Fuad yo ati tapi lebih dalam dari ati. Biasanya wong nyebut hati nurani. Biasanya wong nyebut palung hati. Kalau orang Jawa umumnya disebut rasa. Jadi bagian manusia wonten sekawan setunggal paling tinggi adalah fuad, rasa, zatul insan. Nomor 2 sifatul insan sing pitu wau. Nomor 3 basar pitu wau. Yang keempat adalah jasmani. Nah kalau sudah ada empat-empatnya ini baru disebut manusia sempurna. Nah baru kita bisa ngomong inna lillahi, artinya kita semua jasmani, rohani, nurani dan zatul insan iku miliknya Gusti Allah. Jadi ayat niki ayat kangge wong urip Bu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Quran itu petunjuk nggo wong sing iji urip. Jadi hakikatnya kalau orang meninggal niku paling apik sakjane yo wacanane donga mawon. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi wis dadi kebiasaan inilah ya ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Cara wong Banyumas mboten napa-napa. Tapi hakikatnya seluruh Quran itu untuk manusia hidup. Jadi innalillahi itu untuk kita yang masih hidup. Maknane inna sak temene kita kabeh atau inna sak temene menungso sing bagiannya adalah jasmani, rohani, nurani, fuad. Iku kabeh milike Gusti Allah. Nah, gitu. Jadi itu lebih apa istilahnya lebih menjiwai kalau kita mengatakan innalillahi itu tidak sekedar kita ini miliknya Allah tanpa makna, tetapi harus panjenengan resapi bahwa kita ini terdiri dari 4 bagian yang masing-masing punya tugas masing-masing. Tugasnya jasmani misalnya niki, tiang sholat niku sing sholat jasmanine napa rohanine Bu? Kali-kali ya. Nah niki Pak Kaji Trisno niki Juragan Gedhog leres niku. Bahkan mestinya itu tiga-tiganya. Karena yang ketiga sifatul insan pasti nempel di zatul insan.
Sifat nggak mungkin tidak nempel di zat. Panjenengan Kaji Trisno kesifatan sugih, berarti sugih ini tidak bisa berdiri sendiri. Sugih nempel di orang namanya Haji Trisno. Nggak bisa kaita sugih kae siapa kan gitu. Jadi sifatul insan pasti nempel di zatul insan. Makanya untuk memudahkan biasanya 3. Nas, basar, insan. Lah kalau pertanyaannya bagaimana caranya sholat jasmani, ya biasa panjenengan nawaitu sholli fardhu subhi, kemudian takbir Allahu Akbar, itu jasmaninya. Baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada Allah, lilladzi fataras samawati, kang mangerani langit dan bumi, Hanifah muslimah dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya itu menjadi kata kunci ketika kita sholat. Panjenengan sholat itu menghadap kiblat napa menghadap Allah, Bu? Jasmanine ngadep kiblat, tapi rohanine menghadap Allah, karena takbirnya di Quran jelas, ini wajjahtu wajhiya. Syariatnya menghadap kiblat, tapi jangan sampai hati kita niat menghadap kiblat, menghadap Allah, udah jelas kok ini wajjahtu. Nah, itu sholat itu. Jadi jasmaninya tetap baca Fatihah, rohani kita dalam hal ini diwakili oleh kolbu, hati kita tetap ada zikirnya. Jadi supaya kita itu atine tetap ingat kepada Allah saat sholat, karena ujung dari sholat adalah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ujung dari sholat itu zikir. Zikir itu eling Gusti Allah. Nah supaya sholat tapi bisa zikir, maka sholat ya sholat jasmaninya baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tetap hatinya harus ada Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Supaya sampean semua, kita semua tidak menyembah pekerjaan. Kan biasa nih kok, kita sholat sing kelingan malah ndi ke mau anak kunci ditaruh di mana gitu, kunci motor kayak kunci rumah kayak kan gitu. Itu baru ingat kan kalau kita sholat. Nah berarti sholat kita hatinya ingatnya bukan Allah tapi kunci. Kita sholat lagi mesusi, kita sholat lagi mesusi urung rampung kemutan mesusi. Lagi adang, lagi masak air, kelalen orang tepat ini inget kompor kan gitu. Jadi kita sholat itu kadang-kadang hati kita orang nyembah Gusti Allah nih, nyembah barang-barang atau menungso. Lah supaya tidak lupa Allah, maka sholatnya itu dibarengi zikir. Ya berarti jasmaninya sholat, hatinya sholat. Lah kemudian insannya di mana ketika sholat? Atau rasa kita itu ada di mana ketika sholat? Semua para nabi, para wali itu ketika sholat ya dikasih ingat macam-macam. Tapi supaya kita kembali kepada ingat Allah, maka insan kita, rasa kita kembalikan. Ya Allah, kula niki nyembah panjenengan ya Allah. Mboten nyembah sendal, mboten nyembah penggawean, mboten nyembah anak, mboten nyembah bojo, mboten nyembah harta. Kula niki nyembah panjenengan. Jadi kita harus ngobrol, karena as-sholatu mi'rajul mu'mini 'ala Allah. Salat itu naiknya seorang mukmin kepada Allah. Naik itu maksudnya mi'raj, kayak Rasulullah mi'raj kan ke mustawa, ketemu Allah. Lah kita mi'rajnya ketemu Allah itu ketika sholat. Nah supaya kita bisa mi'raj maka sholatnya harus 3. Sholat jasmani, sholat rohani, sholat insan. Insan itu ngobrol, karena insan itu aslinya tadi mani. Mani itu suci dan tak pernah mati.
yang tak pernah mati dan suci itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambungnya kita ke Allah itu bukan lisan kita, nggak nyambung nih lisan kita, bukan akal kita. Panjenengan mikir Gusti Allah njebluk, wong mikir utang aja ora sahur-sahur boleh mikir Gusti Allah kan. Nah karena itu nggak usah dipikir Gusti Allah, tapi dirasa. Nah rasa itu ngomongnya nggak pernah kedengaran oleh telinga kita, itu rasa. Ngobrol tapi insannya yang ngobrol. Nah sehingga sempurnalah sholat kita, sholat jasmani ya dapat, sholat rohaninya dapat, sholat insannya dapat. Nah ini baru kita bisa memaknai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sakabehane miliknya Allah, bukan milik siapa-siapa. Nah contoh kalau secara syariatnya ya, ini kan wedang teh. Biasanya kalau saya ngaji kan dikasih kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya izin teh panjenengan kula ombe. Nggak bisa kita ngomong ini teh miliknya Mas Fuad, nggak bisa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi lan iku kagungane Gusti Allah, ma fis samawati apa wae sing ana ing langit, wa ma fil ard lan apa wae kang ana ing bumi. Apa wae termasuk teh, selain menungsa, hayawan, wit-witan, alam semesta iku miliknya Allah. Jadi kalau kita mau pakai, kita harus izin yang punya. Kan ngaten Bu? Ngene apa nggih? Niki Pak Trisno duwe mobil umpamane niki. Nah, suatu ketika mobilnya di sini syariatnya dipinjamkan kepada saya. Nah, kemudian saya ketemu sama Pak Yai Tefur di Cilongok. Mas Umam, mobilnya anyar ini. Oh iya, ini mobil saya ini, baru beli kemarin. Tapi kok kayak mobilnya Pak Trisno ya gitu. Kemudian Pak Yai Tefur ketemu Pak Trisno, itu mobil jenengan yang di Mas Umam ya? Oh iya, tak pinjamkan. Loh, tapi ngakunya itu mobilnya Mas Umam. Oh kurang ajar nih Pak Umam nih, kan gitu. Lah sama kalau kita itu dititipi teh, dititipi duit, dititipi bojo, dititipi anak, dititipi harta benda oleh Allah, kok masih tidak izin ketika memakai, itu namanya ghosab. Sing nitipi makruh, ngesuk ora dinai maning, panjenengan dinai rezeki hari ini ibaratnya 500.000, ora inget sing kasih titipan yaitu Allah, ya udah besok karena duit titipanku kata Allah yang ada di kamu akui milikmu, besok enggak saya titipin lagi. Nah itu cara praktek di dalam kita itu memaknai innalillahi atau memaknai hampir banyak ayat Al-Quran. Saya mengumpulkan itu baru ketemu 32 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ada 32 ayat itu. Tapi itu belum semua, baru setengah Quran, 15 juz ya. Kadang-kadang saya minta istri saya bawa ke sini dari sore, ayo kita ngaji di tempatnya Kiai Fuad gitu, supaya kenal sama masyarakat Sokaraja yang dulu banyak membantu saya syariatnya jadi DPR. Sekarang ketemu lagi bukan sebagai DPR Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR Dewan Pengajian Rakyat. Kan ngaten? Sami mawon judulnya DPR. Nah, para hadirin saudara ingkang kawula hormati, nah inilah yang kemungkinan kita sampaikan masuk pada ilmu tua, yaitu ilmu metunya nyawa tadi. Ayatnya banyak sekali. Misalnya salah satu ayat An-Nisa 103, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum.
Atau ayat yang lain fadkurullaha zikron kasiro, dikira sira kabeh ning Allah sak akeh-akeh zikir. Kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Faidza qadaytumus sholata, nalikane sira kabeh wis rampung nggo nglakoni salat, ada perintah berikutnya yang kita kadang-kadang ape, fadkurullaha, moko zikira sira kabeh Allah ing Allah kiaman pada posisi berdiri. Nah ini kadang-kadang pahamnya salah. Kanca-kanca kula akeh sing wedi melu thariqah sebab angger melu thariqah ora oleh kerja. Lah sekangen di penjelasan niku Rika saya bilang. Wong ayatnya jelas fadkurullah kiaman. Wong kerja kebanyakan ngadeg, macul yang ngadeg, nyambut gawe ngadeg. Itu jelas ayat pertamanya justru kiaman pada saat posisi berdiri sampai jalan. Maka kalau sudah beat qadiriyah, kaki kanan la ilaha kan gini. Nun sewu nih ngadeg sebentar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu misalnya, itu praktek kiaman. Kalau jalan. Nah kalau lungguh apa meneh? Lungguh lebih gampang meneh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kados wau Al-Mukarram Kiai Imam Rozi mimpin halala yuhalil niku zikir qadiriyah. Atau ambil nafas la ilaha, keluar nafas illallah, la ilaha illallah. Itu contoh-contoh fadzukurullaha qiyaman pada saat berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubikum dan di atas pembaringanmu. Nah, jadi ini untuk menjawab konco-konco kula niki. Kathah sing wedi melu thariqah sebab jarene nek melu thariqah kudu wis tua. Nah, ini ceritanya ngaten wonten panjenengan yang pernah mendengar seorang orientalis ya, orang Belanda namanya Snok Horgonje. Itu demi untuk mempelajari Islam dan gerakan Islam di Nusantara. Dia berani ya wallahu alam ya, tapi dalam riwayatnya itu menjadi muslim, kemudian belajar di Mekah. Sampai di Mekah kemudian pulang lagi ke Aceh, kemudian menemukan substansinya Islam adalah ada di zikir. Kenapa? Karena hampir semua yang berani melakukan pengusiran kepada Belanda itu rata-rata adalah ahli zikir. Karena yang ditakuti cuma Allah. Ojo meneh mung penjajah Belanda. Gerakan di Jawa ini, perang Jawa, Sultan Abdul Hamid Heru Cokro yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro, mursyid thariqahnya sinten niku? Panjenengan pasti ngerti. Mursyid thariqahnya itu Kiai Mojo. Kan ngaten. Nanti panglima perangnya Ali Bahsa Sentot Prawiro Dirjo. Komandan perang Banyumas namanya Singadipa Nur Katon, makamnya ada di Cilongo. Itu komandan perang untuk telatah Banyumasan. Jadi setiap wilayah itu ada komandan-komandan perang. Panglima perangnya Ali Bahsa Sentot Prawiro Dirjo. Ini murid-murid thariqahnya Kiai Mojo. Lari lagi kita, contoh lagi pemberontakan Banten yang disebut pemberontakan petani Banten yang melawan Belanda niku sinten? Niku murid-muridnya Syekh Abdul Karim yang membawa thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke Indonesia. Gitu. Mau lari lagi kemana? Misalnya ke Aceh sama. Cuman Aceh rata-rata Satoriah, pinggir pantai itu rata-rata Satoriah. Para wali-wali songo sedaya niku thariqah. Sedaya thariqah, enggak ada yang tidak berthariqah. Karena thariqah itu jalan menuju Allah, jalan yang selamat. Semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh iku miliknya Allah dan bakal balik maring Gusti Allah, tapi baliknya selamat apa ora selamat kan gitu. Nah, jalan keselamatan yang sudah dibuktikan dalam sejarah itu adalah salah satunya adalah jalan thariqah. Isinya thariqah zikir.
Kalau nggak mau thariqah ya nggak apa-apa, yang penting zikir. Wa an lawistaqomu ala thariqati la asqainakum ma an ghadaqo. Wa an lawistaqomu lan angin wa an lawistaqomu, terjemahan Jawane rada angel iki. Dan hendaklah kamu beristiqomah alat thariqati terhadap jalan, la asqainakum maka Allah akan menurunkan kepadamu ma'an ghadaqo, air yang menyejukkan. Sebagian mufasir menyebut sebagai jannatun naim. Kathah niku lah dalile soal thariqah itu bukan ada sejak Abil Hasan Az-Zazili, sejak Syekh Abdul Qadir Jailani atau sejak Junaid Al-Baghdadi, bukan, sejak Rasulullah. Sejak Rasulullah. Kenapa kemudian orang berzikir itu kata Gus Lukman tadi harus ada syaratnya? Memang harus. Ilmu itu ujungnya cuma satu, ke Allah, turun lewat nurullah, nurullah menjadi nur Muhammad, kemudian dilewatkan Rasulullah, itulah ilmu. Nah, dalam konteks ilmu zikir sami mawon kedah silsilahnya nyambung ke Rasulullah. Apakah dulu Rasulullah sudah beat? Innalladzina yubayyi'unaka, saat temene wong-wong akeh kang beat karo kowe Muhammad, kata Allah. Innama yubayyi'unallah, saat temene iku beat kepada Allah. Jadi orang berbeat zikir kepada mursyid yang silsilah kemursidannya nyambung ke Rasulullah, itu memang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya memang di tempat dekat Mekah namanya Hudaybiyah. Itu riwayat asbabun nuzul ayat ini. Apakah yang dibeat tidak Islam? Sudah Islam, itu para sahabat itu dibeat. Innalladzina yubayyi'unaka, sak temene wong-wong sing padha beat karo kowe Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia beat kepada Allah. Yadullahi, tangan miliknya Gusti Allah. Apa adanya aja nih menerjemahkan. Yadullah, karena tangannya manusia kan bukan milik manusia. Tangan panjenengan itu bukan milik panjenengan, itu miliknya Allah. Yadullah, tangan miliknya Allah, fauqa aidihim, di atas yang dibeat. Faman nakasa, siapa yang mengingkari, fa innama yang kusu ala nafsi, maka dia mengingkari dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihullaha, barang siapa yang menunaikan janji beatan tadi, fasayutihi ajron azima, maka bakal mendapatkan ajron azima. Maka berbeat thariqah atau berbeat zikir itu hal yang wajib dalam konteks ilmu zikir. Aja sembarangan ngerurung beat kok zikir, orang apa pembimbingnya, hati-hati niku. Apa maning pembimbing ini kata Gus Lukman tadi YouTube, waduh niku man lam yahu lahu, maksudnya lahu syaikhon fasyaitonu, apa namanya, syaihu, orang yang nggak punya guru itu gurunya setan. Termasuk para yang muda-mudi ini yang lagi gemar YouTube itu dikurangi. Kalau ngaji ya kepada kiai, ngaji kepada guru, ngaji kepada guru dohir. Nah YouTube, internet niku sanes guru, niku banyak sekali penyesatan dan keblingeran. Mboten setunggal kali Pak, niki peristiwa nyata ini di Depok, di kota-kota ini kan sekarang lagi booming nih gara-gara dengerin ngaji-ngaji di YouTube itu kan, zikir tanpa pembimbing gendeng. Sebab namanya zikir itu ada runtutannya dari Rasulullah, nggak bisa sembarangan gitu. Nah tinggal panjenengan mulai habis ngaji ini, mudah-mudahan panjenengan yang belum tertarik segeralah nyari guru mursyid untuk berbeat zikir, sehingga zikir itulah yang akan menyelamatkan kita ilaihi roji'un gitu. Karena tinggal berapa jam sih hidup kita kan gitu. Hidup kita kan tinggal menghitung waktu kan gitu. Jadi yang sudah umur kayak saya 50 ya sudahlah,
kita mulai mengurangi aktivitas yang tidak ada Allahnya. Boleh aktivitas apa saja, organisasi, apalagi lagi giat-giatnya Nahdlatul Ulama di era yang kedua, di abad yang kedua, enggak masalah. Tetapi kita harus meniati aktivitas ke-NU-an kita harus ada Allahnya. Ngikutin Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kalau nggak ada Allahnya, apa berani dia menginstruksikan resolusi jihad? Orang diajak resolusi jihad yang jaraknya 80 km dari Surabaya, berusia sudah dewasa 18 tahun ke atas, dia seorang laki-laki, dia muslim, dia wajib ikut perang melawan Belanda. Niki nek mboten-mboten Allah masa wani Mbah Hasyim lan kiai-kiai sepuh pada saat itu. Lah kok sing diajak ya gelem. Sebab apa? Sebab percaya kepada pemimpin yang membawa kepada Allah. Jadi kita beraktivitas harus ingat harus ada Allahnya. Misalnya niki anak kumpulan, judulnya apa? Anak Allahnya enggak. Tanyakan aja. Kita ini kan agak kelu ngomong Allah ini, sebab sudah terlalu banyak ngomong ekonomi rakyat, apalagi yang calon DPR ini kan. Mas Duror ini calon DPR niki. Kulo seneng beliau rawuh sebab konco lawas niki. Wau tak kandhani tak sowan beberapa orang lah. Ya biyen kulo niki sakjane DPR itu kan ora sengaja. Ora sengaja itu maksudnya enggak ada sedikit pun niat jadi DPR, sebab tidak mungkin di zaman itu. Partai cuma telu, ketemu ketua partai enggak mungkin gitu. Jadi enggak ada impian jadi DPR. 99 saya nyalon DPR PKB niku untuk pelengkap penderita. Jadi Mas Muhaimin, Mam tolong ini waktunya tinggal sebulan, KPU kita baru ada calon, dulu PKB nggak ada calon. Para kiai kan hanya ingin berjuang, tapi suruh jadi DPR kan nggak pada mau. Nah akhirnya pas tinggal 1 bulan hanya 400 calon, padahal syaratnya 500. Nah Mas Muhaimin panggil saya, tolong ini ada formulir 100, saya nggak mau tahu dalam waktu 3 minggu kamu harus dapat calon DPR. Ya sudah, kalau saya kan gampang aja, tak panggil teman-teman, kamu sanggup berapa orang nih? Untuk fotokopi dan untuk bikin keterangan baik, dulu belum ada SKCK, adanya keterangan baik, itu partai membiayai 250, saya masih ingat. Jadi 1 orang calon kasih 250 untuk foto, untuk macam-macam. Seminggu kelar alhamdulillah, 100 orang saya. Ini Mas, cepet banget Mam ya, cepet lah, formulir aja kok, syaratnya SMA lagi kan gitu. Nah saya disuruh melengkapi juga, dari 100 orang itu saya masuk. Nah kersane Allah itu memang tidak pernah kita bisa duga. Dilalah Pak Alwi, dapilnya Jawa Tengah, dulu dapil itu Jawa Tengah, tidak ada dapil kabupaten. Dapilnya Jawa Tengah, lah niku jadi menteri luar negeri. Lah 1 tahun dikosongin tuh DPR PKB 99, dapil Jawa Tengah. Suatu saat saya sudah jadi wakil sekjen lah itu. Panjenengan ngadep ke Allah itu juga harus ada pangkatnya. Jadi Rasulullah ketika Mi'raj itu sudah mendapatkan pangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebab Rasulullah ketika mau Mi'raj kan Isra dulu, dari Masjidil Haram dibawa oleh malaikat Jibril singgah di Masjidil Aqsa, dan di situ ditungguin arwahnya para nabi-nabi, ada 24.000 nabi lebih, dan para rasul 25. Nah sebelum masuk ke Masjidil Aqsa, di banyak kitab diceritakan Nabi Musa sama Nabi Adam ngadang Rasulullah sebelum masuk. Nanya, Muhammad kamu mau ngapain kalau bahasa Betawinya? Ya saya dipanggil oleh Allah, melalui Jibril ini saya dipanggil oleh Allah. Apa alasanmu dipanggil Allah gitu? Ya nggak tahu gitu. Enggak cukup kamu dipanggil Allah kalau cuman jadi nabi. Di dalam Masjidil Aqsa ada 23 rasul dan ada ribuan nabi yang akan memberikan pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kamu akan terangkat derajatmu menjadi
Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu ringkas cerita kan seluruh pertanyaan para nabi rasul dijawab. Nah, begitu dapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin baru Allah memanggil Rasulillah. Jadi Allah memanggil itu bukan Muhammadnya. Jadi panjenengan kalau ke Allah jangan membawa diri sendiri. Misalnya begini, sampean jangan berdoa aja terus ya Allah saya minta tambahan sugi. Doain orang lain. Ya Allah Kiai Tefur kayak urung anak titipan mobil, ya Allah kasihlah mobil gitu. Ya Allah Kiai Fuad kelihatannya masih motor tua gitu, mintakan ke Allah. Jadi doakan banyak orang sehingga kita katut. Nah itu maksudnya, kita ke Allah itu jangan sendirian. Nah setelah kita itu mendoakan banyak orang, baru kita kula nggih katut ya Allah, kula nggih butuh, kula nggih nyuwun tambahan lah, sebab kula duwe sekolah unggulan sing biayanya ya gede kan gitu. Ini cerita sekolah unggulan ini kan mun populer nih Kaji Trisno. Nah, para hadirin sampai mana tadi? Sampai apa tadi ya? Sampai balik sampai soal beatan tadi. Jadi panjenengan itu harus yakin gitu. Beatan itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah. Nah, setelah beatan baru kita berzikir secara istiqomah wa allawistaqomu ala thoriqah itu tadi. Sehingga ketika kita kembali ke Allah pada posisi seperti bayi lagi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi lahir itu suci dan kita kembali pada posisi suci. Kenapa suci? Karena dosanya terhapus oleh zikir yang lumintu. Dan zikir itu orang mung setelah sholat toh, mboten 24 jam. 24 jam ayatnya kan fadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Posisi orang sehari semalam pasti kalau enggak duduk pasti berdiri, kalau enggak berdiri pasti berbaring. Kalau panjenengan gemien waktu ibtidaiyah, saya termasuk SD diajari kalau mau tidur ya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita mau tidur kita berdoa sebelum tidur. Nah setelah tahu ilmunya kita nggak usah niat tidur, berbaring, niat zikir sampai ketiduran. Nah ketidurannya ini sama Allah dianggap zikir. Sebab apa? Sebab sebelum tidur kita zikir. Supaya apa? Karena an-naumu kal mayyit, orang tidur itu seperti mati kan gitu. Nah ibarat kita sebelum mati kita zikir kan gitu. Jadi pelajaran syariat bukan sudah cukup, tetap terus diajarkan, tetap perlu dilakoni, tetapi kita naik sedikit demi sedikit setelah syariat thariqah, setelah thariqah hakikat, setelah hakikat ma'rifat. Nah, itulah para hadirin sedaya ingkang kawula mulyaken, jam 12:30 persis lebih 4 menit persis 50 menit saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur cahaya kepada hati-hati kita semua yang hadir di sini, para santriwan santriwati, para wali-wali santri, para hadirin sedaya dan para kiai semua, kita semua di ujung hayat kita selamat, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebab kalau tidak saya sampaikan mungkin Pak Yai Rozi awal mau ngomong, Pak Yai Hisam Tantowi arep ngomong awal. Nah, lewat mulut kula Gusti Allah minjem untuk ngomong soal thariqah teng panggung mriki, mbuh mlebu mbuh ora sing penting disampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugasnya kita semua itu cuman menyampaikan. Adapun hidayah yahdillahu mayyasha wa yudillullahu mayyasha. Allah yang ngasih hidayah, Allah juga yang menyesatkan siapapun yang beliau Allah kehendaki. Akhirnya saya lepat nyuwun pangapunten mbok menawi mboten pas niki wong niki kula niki nggih ngitung-ngitung
perseduluran mawon hadir niki. Jadi ora blas ora niat urusan ngaji-ngaji, enggak punya bayangan niki. Tak pikir ya biasalah diskusi satu majelis, satu masjid ya. Rupanya acara besar yang menjadi tradisi Pondok Pesantren Al Makmur, dan alhamdulillah hari ini memang anak-anak muda seperti Mas Fuad inilah yang menjadi mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau sukarela itu menjadi pemimpin umat, pemimpin yang membawa umat ke Allah. Karena yauman nad'u kulla unasin bi imamihim, nanti Allah akan memanggil panjenengan sedoyo, kita semua itu melalui imam-imamnya masing-masing. Dan imam yang dimaksud dalam ayat ini adalah imam yang mengajak kepada Allah. Semua imam, kepala desa imam, DPR imam, bupati imam, lurah imam, gubernur imam, presiden imam. Tapi apakah mereka mengajak ke Allah atau tidak? Nah itu kata kunci, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Allah akan memanggil setiap manusia bersama imamnya. Nah, imam yang dimaksud adalah imam yang mengajak baik lisannya, pikirannya, tindakannya, insannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya monggo kita sami-sami donga dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kulli syai'in khaifun minka wa bi amnika min kulli syai' wa khaufu kulli syai'in minka. Aminna mimman khauf ya latif ya latif ya latif. Ultufina fi umurina kulliha mimman tuhib wa raddina fi dunyana wa akhiratina ya sattar ya sattar ya sattar. Usturna bi sitrikal ladzi satarta bihi ala dzalik fala ainun tarok wala yadun basirun ilaika arhamar rahimin. Allahumma inna ya ilahi wa ilahana anta maksudi wa maksudihim wa ridhoka madlubi wa matlubihim. A'dina mahabbataka wa ma'rifataka wa hidayataka wa ilmika wa nasrika wa hifdika wa salamatika wa shifaika wa ilmika wa ladunika wa bibarukatika wa bisyafaati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka ilaikal mustaka kulluhum ilaikal mustaka kulluhum wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an kulluhum wa antal musta'an fi jami'i mas'alatihim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna wa iyyahum min jumlati awliyaika wa habibika wa khulafaika rasyidin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min jumlati awliyaika wa habibika wa khulafaika rasyidin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min jumlati awliyaika wa habibika wa khulafaika rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.